Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraram bi rububiyyatihi wa jalalih. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa min sa'iri khalqih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khair khalqillahi fil awwalina wal akhirin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin at-tayyibin amma ba'du. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala nabiyyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam usikum bi taqwallah wa sam'i wa ta'ah. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala jalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah pengajian rutin hari Sabtu ba'da subuh Musalla Nurul Hidayah RT 05 RW 07 yang seluruhnya saya hormati. Rahimakumullah wa hadakumullah wa hafidhakumullah. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, panutan kita yang mulia, paduka alam baginda tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, juga keluarga kita dan saudara-saudara kita semuanya mendapatkan syafaatul ujmah dari beliau. Di hari kiamat kita oleh Allah dikumpulkan bersama rombongan para siddiqin, para syuhada, para sholihin, yaitu rombongan orang-orang ahli sorga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Marilah kita awali pengajian rutin kita pada pagi hari ini, memasuki hari yang ke-15 di bulan Rajab tahun 1445 Hijriah. Sebagaimana biasa kita awali pengajian kita dengan pembacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah dan dengan pembacaan sholawat atas kekasihnya Allah, yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut yang akan kita baca kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur, keluarga kita yang sampai saat ini mereka masih sedang berada di alam kubur, dan mereka selalu menanti, selalu menunggu kiriman hadiah pahala juga doa-doa dari keluarganya, dari saudara-saudaranya. Kita doakan mereka, semoga mereka selalu berada dalam rahmatnya Allah, berada dalam kasih sayang Allah,
dan alam kuburnya oleh Allah diluaskan, dilapangkan, diterangkan, dijadikan taman dari taman-taman sorga. Sekaligus kita bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla Jalla Jalaluh. Semoga dengan barokah, karomah, mukjizat, kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah dan barokah dari bacaan salawat atas kekasihnya Allah, apabila ada di antara anggota keluarga kita ataupun saudara kita ataupun tetangga kita yang seiman, seagama, seakidah dengan kita, ataupun murid kita, jamaah kita, guru kita, sahabat kita yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, kita doakan semoga yang sedang sakit oleh Allah lekas disembuhkan dari sakitnya dan diberikan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu digunakannya untuk beribadah kepada Allah secara istiqomah, untuk berbuat baik dan beramal soleh. Dan kita doakan pula anak-anak kita, cucu-cucu kita, ponakan-ponakan kita yang sedang dalam menuntut ilmu di pondok pesantren ataupun di lembaga pendidikan Islam. Kita doakan semoga mereka oleh Allah dikaruniai umur yang panjang yang barokah dalam taat ibadah kepada Allah secara istiqomah, diberikan kelancaran, kemudahan dalam mencari ilmu agama, dan diberi ilmu yang bermanfaat, yang barokah, yang disertai hidayah, dijadikan orang-orang yang soleh, yang beriman kuat, berakhlak mulia, berguna bagi agama dan bagi umat manusia. Bitilka niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat bali rabbi kullu hamdin jalla ayyah surahul ad idhabana biwujudi al-Mustafa al-Hadi Muhammad. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Marhaban marhaban ya nurul aini, marhaban marhaban jaddal Husaini, marhaban marhaban ya nurul aini, marhaban marhaban jaddal Husaini, ya Rasulullah ahlan marhaban marhaban bika inna bika nas'ad, marhaban marhaban ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, marhaban marhaban wa bijahi ya ilahi
صاد مرحبا مرحبا يا sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa sahbihi. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah rahimakumullah wa hadakumullah. Diterangkan di dalam kitab Durratun Nasihin halaman 15 baris yang pertama dari atas. Wa'an Aliyin karramallahu wajhah anin nabiyyi sallallahu ta'ala alaihi wasallam annahu qala sa'altu Jibril an ashabil ilmi faqala hum suruju ummatika fid dunya wal akhirati tuba liman arafahum wal wailu liman angkarahum wa abghadahum. Wa an Aliyin karamallahu wajhah, dari sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Ali karamallahu wajhah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu taala alaihi wasallam, bersumber dari Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau telah bersabda, sa'altu, aku pernah bertanya, Jibrila, kepada malaikat Jibril, an ashabil ilmi, tentang orang-orang yang mempunyai ilmu. Yang dimaksud ilmu di sini tentu adalah ilmu agama, baik ilmu tauhid, ilmu kalam, ilmu usuluddin, ilmu fikih,
usul fikih, ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu hadis, mustalahul hadis, ilmu tafsir, dan lain sebagainya. Jadi Rasulullah SAW beliau pernah bertanya kepada malaikat Jibril secara langsung tentang para ulama, tentang orang-orang yang oleh Allah mereka dianugerahi ilmu, mereka oleh Allah diberi paham tentang seluk-beluk berbagai macam disiplin ilmu agama. Faqala, maka lalu malaikat Jibril beliau menjawab ketika beliau oleh baginda Rasul ditanya tentang para ulama. Kata malaikat Jibril, hum suruju ummatika fid dunya wal akhirati tuba liman arafahum wal wailu liman ankarahum wa abghadahum. Kata malaikat Jibril, hum, bermula mereka para ulama, yakni para ulama dari kalangan umat Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata malaikat Jibril, suruju ummatika fid dunya wal akhirah. Mereka adalah lentera-lentera umatmu di dunia dan di akhirat. Mereka adalah pelita-pelita umatmu di dunia dan di akhirat. Mereka adalah penerang-penerang bagi umatmu di dunia dan di akhirat. Kemudian kata malaikat Jibril, tuba liman arafahum, beruntunglah, berbahagialah, tuba beruntunglah, liman bagi orang arafahum yang mengenal para ulama. Keuntungan besar bagi siapapun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kenal kepada para ulama. Bahkan mereka bukan hanya sebatas kenal, akan tetapi juga mereka dekat dengan para ulama, bahkan cinta kepada ulama, bahkan memuliakan para ulama, menghormati para ulama, bahkan mereka sering duduk berkumpul dengan para ulama, baik di majlis-majlis ilmu, di majlis-majlis taklim, di majlis-majlis zikir, di majlis-majlis maulid, baik para ulama dari kalangan ahwal dan ataupun para ulama dari kalangan para habaib. Kata malaikat Jibril, tuba liman arafahum, beruntung sekali bagi orang yang mengenal para ulama dan mengikuti fatwa-fatwa para ulama. Apalagi kalau para ulama itu sudah berijtima, sudah membuat satu kesepakatan. Ijtima para ulama itu wajib diikuti oleh seluruh umat Islam. Sebagaimana ijma para sahabat, para ulama salafus salih al-mutaqaddimin. Bahkan menurut keterangan di dalam kitab usul fikih bahwa ijma para sahabat dan ataupun ijma para ulama, baik ulama salaf maupun ulama khalaf, itu wajib diikuti oleh umat Islam. Dan itu termasuk mengikuti ijma para ulama, para sahabat, termasuk dari ajaran akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata malaikat Jibril, wal wailu, dan kecelakaanlah, liman bagi orang ankarohum yang ingkar kepada para ulama, wa abghadahum, dan membenci para ulama. Kecelakaan besar di dunia dan di akhirat, terlebih-lebih nanti kecelakaan di akhirat bagi siapapun umat manusia yang ingkar kepada para ulama, yang membenci kepada para ulama, yang mencaci maki para ulama sebagai pewaris para nabi, yang memusuhi para ulama, menjauhi para ulama, bahkan mengkriminalisasi para ulama, bahkan mengintimidasi para ulama, bahkan membunuh para ulama. Bagi mereka yang seperti itu adalah merupakan kecelakaan besar di dunia dan di akhirat. Membenci para ulama, disadari ataupun tidak disadari,
secara tidak langsung dia telah membenci kepada pewaris para nabi. Karena memang dalam kitab Muhtarul Ahadis di antaranya terdapat sebuah hadis yang mengatakan bahwa fa innahum warasatul anbiya. Paman akramahum faqad akramallahu wa rasulah wa man abghadahum faqad abghadallahu wa rasulah. Sesungguhnya para ulama itu, kata Nabi, mereka adalah pewaris para nabi. Maka barang siapa yang mencintai mereka, maka sungguh mereka telah mencintai Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang memuliakan para ulama, maka sungguh ia telah memuliakan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang membenci para ulama, maka sungguh ia telah membenci Allah dan Rasulnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka jadi ulama bukan karena keinginan mereka. Mereka ketika dulu mondok di pondok pesantren, di berbagai pondok pesantren, mereka niatnya lurus, hanya semata-mata mencari ilmu agama karena Allah. Tidak seorang pun di antara para ulama yang ketika mereka dulu mencari ilmu agama di pondok pesantren, mereka ada niat mau ingin jadi ulama, tidak. Mereka ada niat di dalam hati ingin jadi kiai, tidak. Mereka niatnya lurus mencari ilmu agama karena Allah, mengharap ridho Allah. Namun lalu kemudian mereka oleh Allah dipilih menjadi para ulama. Artinya mereka jadi ulama bukan keinginan mereka, bukan kemauan mereka, itu sudah kehendak Allah. Kalau Allah tidak berkehendak, nggak mungkin jadi ulama. Karena ulama itu nggak sembarangan, nggak semua orang oleh Allah dijadikan ulama. Contoh, kalaulah umpama di sebuah pondok pesantren ada 1000 santri, nggak mungkin jadi ulama semua 1000-1000-nya. Paling ada beberapa orang yang oleh Allah diangkat jadi ulama, dipilih jadi ulama. Dan memang jadi ulama itu nggak gampang. Harus bisa ngaji, harus menguasai berbagai macam disiplin ilmu agama, terutama ilmu alat. Nahwu sorof harus sudah dikuasai di luar kepala. Seperti kitab Jurumiyah, Imriti, Alfiyah dan seterusnya. Jadi mereka menjadi ulama bukan keinginan mereka, bukan kemauan mereka. Itu sudah kehendak Allah. Dan mereka tidak ada cita-cita ingin jadi ulama, tidak ada cita-cita ingin jadi kiai. Dan tidak boleh seorang santri menuntut ilmu di pondok pesantren niatnya ingin jadi kiai, nggak boleh. Tetap niatnya harus lurus mencari ilmu agama dan bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu agama dan ngajinya rajin dan memuliakan gurunya, kiainya di pesantren tersebut. Insya Allah dengan cara seperti ini boleh jadi nanti Allah berkehendak untuk dia menjadi ulama. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi kita setiap umat Islam yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah diajarkan oleh Rasulullah SAW agar mencintai para ulama, karena para ulama itu adalah pewaris para nabi yang meneruskan perjuangan para nabi di dalam menegakkan agama Allah di muka bumi. Para ulama itu adalah orang-orang yang memegang amanah dari para nabi untuk meneruskan perjuangan para nabi, mempertahankan, mensiarkan, mengajarkan agama. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi kita wajib mencintai mereka, para ulama yang tetap istiqomah, yang tetap komitmen, yang tetap konsisten berpegang teguh terhadap amanah dari para rasul. Akan tetapi ketika para ulama itu umpama dia perubahan karena hal-hal dunia, misalnya awalnya ulama itu lurus, tapi oleh karena didekati oleh orang-orang munafik, didekati oleh orang-orang kafir, dan diiming-imingi jabatan serta harta yang berlimpah, lalu ulama tersebut yang tadinya lurus menjadi tidak lurus, yang tadinya ucapannya benar menjadi tidak benar, yang tadinya tegas menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, tapi oleh karena sudah dekat dengan orang-orang munafik, dengan orang-orang kafir,
dan dikasih kedudukan, dikasih jabatan, dikasih uang yang banyak, akhirnya dia mulai berubah. Yang tadinya mengatakan yang halal adalah halal, kemudian dia katakan yang halal adalah haram, dan yang haram dia katakan halal. Na'udzubillah min dzalik. Ulama yang seperti ini sadar atau tidak sadar yang bersangkutan dia telah mengkhianati para rasul. Dia telah berkhianat kepada para rasul. Dia telah berkhianat kepada para nabi. Maka orang yang seperti ini kelak akan celaka di akhirat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang harus kita cintai, yang harus kita muliakan, yang harus kita hormati, yang harus kita ikuti fatwa-fatwanya, yang harus kita dengarkan nasihat-nasihatnya adalah para ulama yang tetap memegang teguh kepercayaan dari para rasul. Para ulama yang tetap komitmen konsisten memegang amanah dari para nabi, para rasul. Para ulama yang lurus, para ulama yang takut kepada Allah. Nah, itu yang wajib kita ikuti. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waruwiya dan telah diriwayatkan anin Nabi sallallahu taala alaihi wasallam annahu qol, bersumber dari Nabi agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau telah bersabda, man sholat salata ma'al jama'ati wa jalasa fi halaqatil ilmi wa sami'a kalamallahi wa amila bi a'tahu ta'ala sittata asya'a arizku minal halali wa yanju min ajabil qabri wa yuta kitabu biyaminihi wa yamuru ala sirati kal barqil khatib wa yuhsaru ma'an nabiyyin wa banallahu lahu baitan fil jannati min yaqutatin hamra'a lahu arba'una baban. Kata Nabi, barang siapa yang melaksanakan sholat dengan berjamaah, seperti bapak-bapak pagi hari ini tadi melaksanakan sholat subuh berjamaah, wajalasa fi halaqatil ilmi, setelah melaksanakan sholat berjamaah subuh, lalu ia duduk di halaqatul ilmi, di majlis ilmu, di pengajian rutin, wasami'a kalamallahi, dan ia mendengarkan kalam-kalam Allah yang disampaikan, firman-firman Allah yang disampaikan, sabda-sabda Rasul yang disampaikan, wa amila, dan ia mengamalkan bihi terhadap ilmunya, a'tahullahu ta'ala sittata asya'a, maka niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menganugerahkan kepadanya 6 perkara. Yang pertama, arizqu minal halal, oleh Allah akan diberi rezeki yang halal. Rezeki yang halal akan mendatangkan kebarokahan. Kebarokahan akan mendatangkan berbagai macam kebaikan di dunia dan di akhirat. Kebarokahan akan mendatangkan kenikmatan, kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Jadi yang kita inginkan bukan barokah semata-mata di dunia saja, tapi juga ingin barokah dunia dan akhirat. Yang kedua, wa yanju min ajabil qabri, ia oleh Allah akan diselamatkan, dibebaskan dari azab kubur yang pedih, azab kubur yang menyengsarakan. Wa yuta kitabu biyaminihi, yang ketiga ia oleh Allah akan diberi kitab catatan amalnya nanti pada hari kiamat di tangan kanannya sebagai pertanda bahwa ia akan menjadi ashabul jannah, akan menjadi penghuni sorga. Wa yamuru ala sirati kal barqil khatib, yang keempat ia akan melintas di atas sirat, jembatan gawat darurat menuju ke sorga, akan menyeberang jembatan tersebut kal barqil khatib, bagaikan kilat yang menyambar. Wa yusaru ma'an nabiyyin, dan yang keberapa, yang kelima, di hari kiamat nanti, di padang mahsyar nanti, ia oleh Allah akan dikumpulkan dengan seluruh para nabi. Jadi akan dikumpulkan dengan rombongan para nabi yang berjumlah 124.000 nabi. Nah, orang yang setelah sholat berjamaah kemudian duduk di majlis ilmu, di pengajian, niat dalam hati semata-mata melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, mencari keridhaan Allah, maka nanti di padang mahsyar ia oleh Allah akan dikumpulkan dengan rombongan para nabi. Siapapun yang ketika di hari kiamat nanti oleh Allah dikumpulkan bersama rombongan para nabi, pasti ia akan selamat di hari kiamat. Minimal kita masuk rombongan lah. Walaupun kita bukan nabi, tapi kita dimasukkan ke rombongan para nabi.
Walaupun umpama kita ada di barisan paling belakang banget, tapi ada di rombongan para nabi, itu udah selamat. Minimal masuk gerbong lah. Lah kalau para nabinya ke surga, oleh karena kita ada di rombongan itu, ya kita kebawa ke surga. Nah, orang yang ingin masuk rombongan para nabi wajib mencintai para ulama, karena para ulama pewaris para nabi. Wajib mencintai para ulama yang lurus, wajib memuliakan, menghormati para ulama, karena para ulama pewaris para nabi. Maka siapapun yang mencintai, memuliakan para ulama, mendengarkan nasihat-nasihat mereka, maka insya Allah kelak di hari kiamat akan berada di rombongan para nabi. Karena para nabi juga oleh Allah akan dikumpulkan dengan para ulama. Dan kita yang mencintai ulama juga akan ada di rombongan itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali di hati kita menyimpan kebencian kepada para ulama yang lurus. Hati-hati. Sebab ada ancaman. Ditegaskan dalam keterangan sebuah hadis. Man akrama aliman faqad akramani li'annahu habibi. Wa man akramani faqad akramallaha li'anni habibu. Wa man akramallaha fama'wahul jannah. Barang siapa yang memuliakan ulama, maka sungguh ia telah memuliakan aku, kata Nabi. Karena sesungguhnya ulama adalah kekasihku, ulama adalah pewarisku. Dan barang siapa yang memuliakan aku, yang mencintai aku, maka sungguh ia telah memuliakan Allah. Ia telah mencintai Allah, karena aku adalah kekasih Allah. Dan barang siapa yang memuliakan, yang mencintai Allah dan Rasulnya, pamak wahul jannah, maka kelak di akhirat tempat tinggalnya adalah sorga. Kita ingin ke sorga dengan sholat kita, belum tentu sholat kita diterima. Nggak ada jaminan kalau nanti di hari kiamat sholat yang kita kerjakan selama hidup kita dalam dunia akan diterima. Nggak ada jaminan. Kita ingin masuk sorga dengan tahajud kita, tahajudnya belum tentu diterima. Dengan sodakoh kita, dengan zakat kita, dengan ibadah haji kita, dengan umroh kita, belum tentu diterima. Belum tentu terima. Kita akan tahu berbagai macam amal ibadah, berbagai macam amal soleh, berbagai macam amal kebaikan yang kita lakukan selama kita hidup di alam dunia, dari mulai balik sampai mati. Apakah nanti di hari kiamat akan diterima oleh Allah atau ditolak? Kita nggak tahu. Taunya ntar nanti aja. Nah kalau begitu cuma satu, jangan sampai hilang di hati kita rasa cinta kepada para ulama. Itu modal. Siapa tahu dengan adanya rasa cinta ini menyebabkan kita masuk surga. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, mafhum mukhalafah dari keterangan hadis tadi. Kalau dalam hadis tadi mengatakan barang siapa yang memuliakan ulama, barang siapa yang mencintai ulama, maka sungguh ia telah memuliakan Rasulullah, maka sungguh ia telah mencintai Rasulullah. Sebaliknya, barang siapa yang membenci ulama, maka sungguh ia telah membenci Rasulullah. Mafhum mukhalafahnya seperti itu. Karena ulama adalah kekasihnya Rasulullah, ulama adalah pewarisnya Rasulullah. Dan barang siapa yang membenci Rasulullah, maka sungguh ia telah membenci Allah, karena Rasulullah adalah kekasihnya Allah. Dan barang siapa yang membenci Allah dan Rasulnya gara-gara awalnya membenci ulama, pamak wahunar, maka tempat tinggalnya di akhirat adalah neraka untuk selama-lamanya. Silahkan benci ulama, silahkan jauhi ulama, silahkan bunuh ulama. Ulama dibunuh tidak akan takut. Silahkan sepuas hatimu untuk berbuat jahat pada ulama, tapi nanti kamu di akhirat di neraka selama-lamanya, dibakar oleh Allah. Nauzubillah min dzalik. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Itu yang ketiga ya, wa yuta kitabu biyaminihim. Kelak di hari kiamat, yang keempat ya, wa yamur ala sirati kal barqil. Otip yang kelima ya, wa yusarum ma'an nabiyyin. Di padang mahsyar nanti dia akan dikumpulkan bersama rombongan para nabi. Itu orang-orang yang cinta ulama, selalu berkumpul dengan para ulama.
Kemudian yang terakhir yang keenam, wa banallahu lahu baitan fil jannati min yaqutatin hamra lahu arba'una baban. Ia oleh Allah nanti di dalam sorga akan dibangunkan sebuah istana mewah, megah. Istana itu dibangun oleh Allah min yaqutatin hamra. Bahan bangunannya bukan dari semen, bukan dari pasir, tapi bahan bangunannya min yaqutatin hamra. Dari yakut yang berwarna merah. Itu bahan bangunannya dari yakut berwarna merah. Kemudian dihiasi dengan emas, pernak-pernik emas, perak dan sebagainya. Jamrud, intan, mutiara. Bangunan itu sangat indah. Itu akan diberikan oleh Allah kepada orang yang cinta ulama, memuliakan ulama, selalu berjuang bersama ulama dalam mempertahankan syiar dan agama Islam. Syiar dan ajaran Islam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, bangunan tersebut, gedung tersebut, istana tersebut, rumah tersebut itu sangat luas. Lahu arba'una baban. Gedung itu mempunyai 40 pintu. Satu gedung 40 pintu. Di dalam gedung itu ada 40 kamar. Di tiap-tiap kamar ada 40 ranjang. Di tiap-tiap ranjang ada 40 bidadari. Coba, masa nggak mau? Ayo. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu akan diberikan kepada orang Islam. Pertama, yang menjaga sholat 5 waktu dengan berjamaah. Yang kedua, selalu istiqomah duduk di pengajian. Yang ketiga, tetap menjaga kecintaan di hatinya kepada para ulama dan selalu bersikap untuk memuliakan para ulama. Wa ani bin Abbas radhiyallahu taala anhuma annahu qala. Dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu punya anak namanya Abdullah. Abdullah bin Abbas. Ibnu Abbas itu. Nah, ini Sayyidina Abbas punya anak namanya Abdullah. Abdullah bin Abbas. Nah, ini Abdullah ini disebutnya Ibnu Abbas, anaknya Sayyidina Abbas. Nah, Sayyidina Abbas ini pamannya Rasulullah. Nah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma annahu qala. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ia telah berkata lil ulama, ini perkataan Ibnu Abbas ya. Perkataan Sayyidina Abdullah bin Sayyidina Abbas. Lil ulama darajatun. Bagi para ulama itu ada beberapa darajat. Fauqa darajatil mu'minin, di atas beberapa derajat orang-orang yang beriman. Besab imiati darajatin, dengan selisih 700 derajat. Jadi satu orang beriman dengan satu ulama itu perbedaannya 700 derajat. Ya. Kemudian ma baina darajata ini khamsumi'ati sanatin. Jarak antara derajat yang satu menuju derajat berikutnya itu jarak perjalanan 500 tahun baru sampai. Nah, itu perbedaan ulama dengan yang bukan ulama. Ini kata Ibnu Abbas. Jadi perbedaannya 700 derajat. 700 derajat. Bahkan ulama itu oleh Allah dikatakan sebagai kekasihku. Mana perkataan Allah yang mengatakan bahwa ulama itu kekasihku? Ketika Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, kata Allah, ya Musa, ana alimun, uhibba aliman. Hei Musa, aku ini adalah Tuhan yang maha alim, yang maha mengetahui, yang maha berilmu. Uhibbu aliman, dan aku mencintai orang alim, dan aku mencintai ulama. Itu kata Allah yang Allah sampaikan kepada Nabi Musa. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini perbedaan ulama dengan yang bukan ulama, kata Ibnu Abbas, itu perbedaannya 700 derajat. 700 derajat. Jarak dari derajat yang satu menuju derajat berikutnya itu jarak perjalanan 500 tahun baru sampai. Berarti 500 tahun kali 700 derajat. Bedanya jauh banget udah. Kemudian yuqalu, diterangkan al ilmu afdalu minal amali, bahwasanya ilmu itu lebih afdal, ilmu itu lebih utama
minal amali, daripada amal. Jadi kalau ditanya lebih utama mana, ilmu apa amal? Amal apa ilmu? Maka jawaban yang benar adalah ilmu. Tapi dua-duanya harus berjalan. Jadi amaliyah ilmiah, ilmiah amaliyah. Beramal harus didasari ilmu supaya amalnya sempurna dan terima. Dan berilmu juga harus beramal. Sebab berilmu tidak beramal itu akan dipertanyakan keilmuannya, diminta pertanggungjawabannya. Jadi bahasanya amaliyah ilmiah, ilmiah amaliyah. Beramal harus berilmu, berilmu harus beramal. Antara amal dan ilmu tidak bisa dipisahkan. Orang yang berilmu harus beramal, orang yang beramal harus berilmu. Karena berilmu tidak beramal itu celaka. Beramal tidak berilmu itu ditolak oleh Allah. Dua-duanya penting. Tapi ketika ditanya lebih utama mana? Apa lebih utama ilmu? Apa lebih utama amal? Jawabannya yang benar adalah lebih utama ilmu. Kenapa? Di sini dikatakan al ilmu afdalu minal amal. Ilmu itu lebih afdal daripada amal. Di sini dikatakan bihom sati aujuhin. Sebab 5 perkara. 5 perkara yang menjadi penyebab bahwa ilmu itu lebih afdal, lebih utama daripada amal. Adapun 5 perkara tersebut, al awalu, bermula yang pertama, yaitu al ilmu bi ghairi ilmin, al ilmu bi ghairi amalin yakunu. Ini yang pertama. Al ilmu bi ghairi amalin yakunu. Ilmu tanpa amal tetap ada. Ilmu nggak akan hilang. Ilmu nggak akan hilang. Misal ada orang berilmu tapi dia malas beramal, tetap ilmunya ada. Tetap ilmu itu nggak akan hilang. Cuma dia celaka karena nggak beramal. Banyak orang-orang berilmu tapi tidak mau beramal, itu akan celaka. Ilmunya mah ada tetap. Itu yang pertama tuh kelebihannya. Al ilmu bi ghairi amal yakunu. Itu yang pertama, al ilmu bi ghairi amalin yakunu. Al ilmu bi ghairi amalin yakunu. Ilmu tanpa amal tetap ilmu itu ada. Kemudian yang kedua, yang pertama kene, wal amalu bi ghairi ilmin la yakunu. Sedangkan amal tanpa ilmu tidak akan ada, tidak akan terjadi. Amal tanpa ilmu tidak akan terjadi, tidak akan terlaksana. Contoh, orang tidak memahami ilmu tentang membaca Quran. Kira-kira dia bisa baca Quran nggak? Berarti amalnya ada nggak? Nggak terjadi amalnya karena nggak tahu ilmunya. Bapak, kira-kira Bapak kan nggak punya ilmu tentang pilot ya, pilot bawa pesawat. Kalau sekarang disuruh bawa pesawat, siap nggak? Berani nggak? Kenapa? Karena nggak ada ilmunya. Nggak ada ilmunya. Bapak, HP saya rusak, tolong betulkan. Berani nggak? Nggak berani. Karena nggak ada ilmunya. Tambah rusak kan HP saya. Tuh. Jadi amal tanpa ilmu tetap ada. Tapi ilmu tanpa amal tidak akan ada, tidak akan terjadi. Bagaimana mungkin kita bisa sholat kalau nggak tahu ilmu tentang sholat? Kita bisa sholat karena kita udah tahu ilmu tentang sholat dari guru-guru kita. Makanya dulu setelah Rasulullah pulang dari peristiwa Isra Mi'raj, pada malam Senin kan beliau berangkat pada Isya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian beliau oleh Allah dimi'rajkan, dinaikkan sampai ke langit yang ke-7, sampai ke Mustawa, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai di bawah aras, sampai beliau secara langsung menerima perintah sholat dari Allah. Nah, beliau kembali ke Masjidil Haram itu menjelang subuh. Berangkat setelah Isya, sebelum subuh beliau sudah kembali di Masjidil Haram. Begitu datang waktu subuh, beliau sholat subuh. Tapi pada saat itu para sahabat nggak ada yang sholat subuh. Para sahabat tidak ada yang diperintahkan sholat subuh oleh Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah belum sempat mengajarkan ilmu tentang tata cara sholat. Jadi para sahabat belum tahu ilmunya. Bagaimana mungkin mereka bisa sholat kalau nggak tahu ilmunya?
Jadi para sahabat pernah enggak sholat? Sholat subuh. Kapan itu? Ketika Rasulullah baru saja tiba setelah menerima perintah sholat. Itu ada keterangan dalam Fathul Mu'in. Jadi ilmunya dulu. Ilmunya. Insya Allah dengan ada ilmu kita bisa beramal. Jangan beramal tapi tanpa ilmu. Bahaya itu. Itu ibarat orang bawa mobil tapi nggak tahu ilmunya. Ya tabrakan. Celaka. Bawa pesawat nggak tahu ilmunya. Makanya sayang. Kalau ada orang-orang rajin sholat, rajin ibadah tapi nggak pernah ngaji. Itu khawatir di hari kiamat. Ditolak amal ibadahnya oleh Allah. Khawatir. Karena ibadah itu harus benar, harus sempurna. Ibadah kita akan menjadi benar sempurna kalau didasari ilmu. Bagaimana mungkin seorang bisa membaca Quran dengan benar, dengan fasih, dengan baik kalau dia nggak punya ilmu baca Quran? Berantakan baca Qurannya pasti itu, acak-acakan. Yang panjang dibaca pendek, yang pendek dibaca panjang, yang tipis dibaca tebal, yang tebal dibaca tipis. Hancur, itu bukan baca Quran, itu ngerusak Quran. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Kita percepat. Wasani yang kedua, al ilmu bi ghairi amalin yanfa'u wal amalu bi ghairi ilmin la yanfa'u. Ini yang kedua. Yang menjadi penyebab bahwa ilmu lebih utama daripada amal. Penyebab kedua adalah al ilmu bi ghairi amalin yanfa'u wal amalu bi ghairi ilmin la yanfa'u. Ilmu tanpa amal tetap berguna. Tapi amal tanpa ilmu tidak akan berguna. Ada orang berilmu tapi dia malas beramal, tapi tetap ilmunya berguna. Ketika ada orang nggak tahu, nanya sama dia, dijawab, oh harus begini-begini. Dia tahu ilmunya, tapi dia nggak beramal, kan bego. Itu namanya ilmu lilin. Orang lain diterangi, tapi dia di sini terbak. Tuh, tetap berguna ilmunya. Ilmu tanpa amal tetap berguna untuk orang lain, walaupun dia nggak beramal. Misalnya saya nih nggak sholat, nggak ngaji, nggak puasa, tetap ilmu saya berguna. Ketika ada orang bodoh nanya sama saya jawab dengan benar. Berguna nggak ilmunya? Berguna, cuma sayanya celaka, nggak beramal. Begitu, tetap ilmunya berguna. Gitu. Sedangkan amal tanpa ilmu tidak berguna. Kita beramal, beribadah tanpa ilmu itu nggak berguna. Sholat nggak cukup tunggang tonggeng tapi nggak tahu ilmunya. Lah kalau sekedar tunggang tonggeng mah anak kecil juga bisa tunggang tonggeng mah tuh. Tapi harus tahu ilmunya. Ketika sujud, kesunahan sujud ada berapa, apa saja supaya sujudnya sempurna. Itu ilmunya. Kalau sekedar nonggeng sujud, anak kecil juga bisa. Bisa anak kecil juga bang nonggeng mah. Tapi anak kecil nggak tahu ilmunya dia. Coba anggota sujud ada berapa? Tanya anak kecil, nggak tahu dia. Pokoknya dia ngikutin orang lain nonggengnya donggeng. Nah itu ibadah tanpa ilmu namanya. Jadi wajib. Makanya jauh sebelum turun perintah sholat, yang paling pertama kali diperintahkan adalah mencari ilmu. Dalilnya mana? Dalilnya surat Al-Ankabut ayat 45. Utlu ma uya ilaika minal kitab wa aqimis sholat. Baca apa yang telah diwahyukan kepada engkau daripada kitab Al-Quran. Karena Al-Quran sumber segala ilmu. Seluruh ilmu agama, tauhid, fikih, tasawuf, semuanya itu sumbernya dari Al-Quran. Para ulama menggali ilmu Islam itu dari Al-Quran sumbernya. Al-Quran itu sumber segala ilmu dunia dan akhirat. Makanya pelajari dulu ilmunya, baru turun wa aqimis shalah, dan dirikan sholat. Itu ayatnya begitu. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Pelajari ilmunya, baru sholat. Tapi sekarang mah jangan, udah bareng-bareng aja sambil sholat sambil menuntut ilmu bareng-bareng. Gitu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, wasalisu. Yang ketiga, al amalu lajimun wal ilmu munawirun kasyirat. Yang ketiga, amal itu mesti, amal itu kudu. Namanya manusia hidup kudu beramal. Karena manusia itu bukan binatang. Kalau binatang enggak sholat, enggak beramal, enggak beribadah, wajar. Kenapa wajar? Satu, Allah memerintahkan beramal, Allah memerintahkan berbuat baik, Allah memerintahkan beribadah bukan kepada binatang, tapi kepada manusia. Wajar kalau binatang enggak beramal, enggak beribadah, enggak berbuat baik, wajar. Yang kedua, karena binatang itu enggak punya akal.
nggak dikasih akal oleh Allah. Kita mah oleh Allah dikasih akal. Maka buktikan rasa syukur kita kepada Allah karena Allah telah memberi kita akal, yaitu dengan beramal, dengan beribadah kepada Allah, supaya kita beruntung nanti di akhirat. Begitu. Jadi amal itu kudu mesti. Wal ilmu munawirun kasirat, sedangkan ilmu itu menerangi bagaikan lampu. Menerangi bagaikan lampu. Jadi kalau sebuah ruangan walaupun bagus, wangi, tapi kalau gelap gulita itu gimana gitu? Jadi nggak nyaman. Mau apa-apa kita nggak berani jalan karena nggak ada yang kelihatan, nggak kelihatan, gelap banget. Nah ilmu itu penerang. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, warabiu al ilmu maqamul anbiya. Kama qala alaihi salatu wasalam ulama'u ummati ka anbiya'i Bani Israil. Ini yang keempat yang menjadi penyebab bahwa ilmu lebih utama daripada amal. Yang keempat penyebabnya adalah al ilmu maqamul anbiya. Ilmu itu makomnya, kedudukannya para nabi. Seluruh para nabi oleh Allah dikasih ilmu dan dikasih mukjizat. Enggak bisa dikalahkan oleh musuh-musuhnya dalam hal ilmu. Contoh, Nabi Musa enggak kalah sama Fir'aun, enggak kalah. Nabi Ibrahim tidak kalah sama Raja Namrud, justru Raja Namrud yang binasa. Itu seluruh para nabi oleh Allah dikasih ilmu dan dikasih mukjizat sebagai hujah untuk melawan mereka. Kalau para ulama dikasih karomah, para wali, para ulama dikasih maunah oleh Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Contoh Habib Rizik, beberapa kali beliau beberapa kali ada pihak-pihak yang ingin membunuh beliau. Itu dan itu sudah dilakukan, tapi nggak pernah terjadi, gagal. Jadi jaga oleh Allah, dikasih karomah, dikasih kemuliaan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti Rasulullah dulu juga ketika berdakwah di Mekah. Orang-orang kafir seringkali mau membunuh beliau, tapi selalu gagal, nggak berhasil. Termasuk saya juga pernah mau dibunuh, tapi malah yang membunuhnya mati duluan dia. Tapi nggak secara kasar, secara halus. Dan saya bisa merasakan itu. Saya disantet. Tapi beberapa hari kemudian yang nyantetnya modar dia. Coba-coba nyantet saya. Nanti Malik mental nanti. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Jadi ilmu itu makomnya para nabi, kedudukannya para nabi. Kama qala alaihi salatu wasalam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, ulama'u ummati ka anbiya'i Bani Israil. Ini kata Nabi nih. Ulama'u ummati ka anbiya'i Bani Israil. Ini kata Rasulullah. Ulama dari kalangan umatku ka anbiya'i Bani Israil. Itu kedudukannya seperti para nabi di zaman Bani Israil. Ini Rasulullah yang mengatakan, ulama'u ummati ka anbiya'i Bani Israil. Ulama dari kalangan umatku kedudukannya seperti. Kalau seperti bukan berarti benar. Seperti, ibarat, bagaikan. Ulama dari kalangan umatku bagaikan, ibarat seperti para nabi di zaman Bani Israil. Keterangan ini menunjukkan betapa alangkah mulianya kedudukan ulama di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Rasulullah mengatakan demikian. Itu artinya kata-kata itu mengandung indikasi bahwa Rasulullah memuliakan para ulama. Wal khamisu, yang kelima yang menjadi alasan kenapa ilmu lebih utama daripada amal. Alasan yang kelima adalah al ilmu sifatullah wal amal sifatul ibad. Wa sifatullah afdalu min sifatil ibad. Ini yang kelima yang menjadi alasan bahwa ilmu lebih afdal, lebih utama daripada amal. Yang kelima adalah alasannya ilmu itu sifatnya Allah, sedangkan amal sifat hamba Allah. Tentu sifat Allah lebih mulia daripada sifat hamba Allah. Ilmu itu sifatnya Allah. Allah itu al-alim, maha berilmu. Nah, sifatnya Allah diberikan oleh Allah kepada manusia, maka menjadi mulia manusia itu karena diberikan sifatnya Allah. Ilmu itu sifatnya Allah, sedangkan amal sifatnya hamba Allah.
Ya tentu sifatullah afdalu min sifatil ibad. Ya tentu sifat Allah itu lebih utama dari sifat hamba-hamba Allah. Itulah 5 perkara yang menjadi alasan, yang menjadi sebab kenapa ilmu lebih utama daripada amal. Itu jawabannya. Jadi kalau ada yang nanya lebih utama mana? Apa lebih utama ilmu? Apa lebih utama amal? Jawaban yang benar berdasarkan keterangan ini adalah lebih utama ilmu. Kemudian yang kedua, kalau ada yang nanya, apakah orang berilmu harus beramal? Ya jawabannya tentu orang berilmu wajib beramal dan mengajarkan ilmunya kepada orang lain, memanfaatkan ilmunya untuk kemaslahatan umat dan agama dan bangsa. Kemudian pertanyaan, kalau nanya lagi yang ketiga, bagaimana kalau orang beramal tidak didasari ilmu? Yaitu akan sia-sia. Akan sia-sia. Nah, khawatir. Jadi kita tidak hanya disuruh beribadah, tidak hanya disuruh sholat, tidak hanya disuruh beramal, tidak hanya disuruh berbuat baik, akan tetapi juga disuruh cari ilmunya. Karena beribadah ada ilmunya, berbuat baik ada ilmunya. Berbuat baik kalau nggak ikhlas, yang nggak diterima oleh Allah. Ikhlas itu ilmu. Cari ilmu ikhlas. Bagaimana supaya ikhlas? Ada kitab-kitabnya, kitab-kitab tasawuf karangan para wali. Itu ilmu. Bagaimana supaya kita beramal enggak kemasukan riya? Berarti kita perlu ilmu. Karena orang beramal, beribadah sebanyak apapun kalau kemasukan riya, sia-sia, malah dimasukkan ke neraka. Berarti kita butuh ilmu. Nah, begitu. Cukup talim kita pagi hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya, atas kehadirannya. Walaupun singkat, semoga bermanfaat untuk kita di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akhirnya mari kita sama-sama kita akhiri taklim kita pagi hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'as syani wa daraji atbatan yajiratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami Rabbi pangpana bi barakatihim wahdinal husna wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani wa mu'afatim minal fitani. Allahumma ighfir lana wa li walidayna, 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 Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbana shighara wa li jami'i auladina kullihim waj'alhum min ahlil jannah waj'alhum min ahlil khair waj'alhum min ahlil ibadah
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hassil maqasidana mim maqasidid dunya wal akhirah warzuqnal istiqamah fi dzikri wa da'wah wal ibadah wat ta'lim wa ta'allum warzuqna husnal khotimah indantihai ajalina biqauli la ilaha illallah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khotimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khotimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khotimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khotimah. Allahumma barik lana fi kulli ma ataitana rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.